Oke, langkah berikutnya adalah langkah kelima. Nah, ini mungkin yang bisa dibilang yang cukup banyak hitungan ya, cuman hitungannya mungkin kita jelaskan di pekan depan. Nah, ini secara umumnya saja dulu. Jadi analisis data statistik, kita perlu analisis bahwa data yang kita gunakan ini memang telah sesuai. Datanya telah sesuai. Apa sebenarnya dalam sudut pandang statistik ada 3 syarat bahwa data yang kita anggap ini sudah sesuai. Independensi, ya, kemudian homogenitas dan stasionaritas, ya. Independensi artinya random, antara data A dengan data B tidak saling berkaitan, random. Antara kedatangan pelanggan pertama dengan pelanggan kedua random. Kemudian data berasal dari distribusi yang sama. Kalau pelanggan A kosong, pelanggan B juga kosong juga, sehingga bisa digabung dalam satu simulasi. Kalau beda ya sulit digabung dalam satu simulasi. Kemudian distribusi data tidak berubah dengan waktu, ya. Misalnya pagi-pagi distribusinya kosong dengan lambda sekian, siangnya eksponensial gitu ya, atau berubah, atau kosong juga tapi angka parameternya berubah. Nah, ini agak sulit kita mensimulasikannya dalam satu simulasi, mungkin perlu dipecah. Ya. Ada beberapa metode analisis data. Yang pertama analisis deskriptif. Ya, ini dapat untuk kita mendapatkan sifat dari data, rata-ratanya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, standar deviasi, varians. Oke, ini sederhana ya, kita belajar di PropStat bahkan sejak SMP, rata-rata dan lain-lain, median, ini kita pelajari. Ini untuk mendapat gambaran datanya. Oh, rata-rata, misalnya kalau di kelas rata-rata IPK-nya tinggi, rata-rata IPK rendah, itu kan kita mendapatkan sebuah rasa, sebuah intuisi. Oh, ternyata begini ya mahasiswanya, gitu kan. Kita bisa melakukan tes independensi, ya. Oke, data dikatakan independen bila nilai dari satu observasi tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan lain, ya. Tadi pengunjung pertama tidak dipengaruhi oleh pengunjung yang selanjutnya. Oke, ketika kedatangan customer pertama mempengaruhi kedatangan customer kedua, maka itu ada yang namanya dependent, ya, dependent. Ada metode yaitu scatter plot, autocorrelation, dan run test. Nah, ini artinya independen. Ya, ini independen. Kalau ini dependent. Nah, ini nanti mungkin saya perlu menjelaskan di sesi yang berbeda ya. Cuman secara singkatnya seperti ini. Kalau ini artinya antara kedatangan pasien pertama, pasien kedua, kan ini suhu ya, ini sebenarnya data suhu. Suhu kedua dan suhu pertama saling mempengaruhi. Oke, nah ini nanti penjelasannya agak lebih panjang. Nah, ini ada beberapa toolsnya, ada rumusnya tentang plot autokorelasi. Ya, ini nanti kita jelaskan secara rinci di pertemuan berikutnya. Juga ada run test ya. Oke, ini beberapa metodenya. Ini secara sekilas dulu. Ya, ini biasanya menggunakan aplikasi StatFit. Kemudian ada homogenitas, uji data terdistribusi sama atau tidak. Oke, kita perlu menentukan apakah data itu dari populasi yang sama atau tidak. Ya, dari populasi yang sama. Ini benar-benar semua yang ngantri ini mahasiswa TLU bukan? Misalnya gitu ya. Oh, bukan, nih ada pedagang nyempil. Oh, kalau pedagang di ATM-nya lama karena dia transfer gitu kan ya ke pemasok. Nah, ini kalau ada entitas yang berbeda, ada populasi yang berbeda, ada sampel yang berbeda, maka perilakunya beda, distribusinya berbeda, maka ini homogenitasnya tidak tercapai. Maka simulasinya tidak bisa digabung. Bisa jadi harus dipisah dulu. Oke, simulasi ATM mahasiswa. Simulasi kedua, simulasi ATM pedagang. Nah, gitu ya, dipisah. Kenapa? Karena tidak homogen distribusi datanya. Oke, ini sebentar saya isi baterai. Beberapa penyebabnya ada bimodal distribution, ya. Misalnya ada tiba-tiba lagi berjalan mesin, distribusinya A, kemudian tiba-tiba rusak. Oke, jadi produktivitasnya menurun, distribusinya jadi berbeda.
Ada cycle time-nya bisa jadi berubah, kemudian non-stationary distribution. Ini distribusinya tidak homogen. Kemudian kita juga perlu hati-hati dalam memilih distribusi input ya. Oke, ini bisa dari proses simulasi. Oke, nanti kita coba jelaskan secara lebih rinci sambil latihan menghitungnya. Oke. Ini data output. Oke. Nah, kalau kadang kita harus memilih distribusi pada saat data historis itu tidak ada. Kita bisa meminta masukan dari orang-orang yang punya keahlian. Ya. Dari operator mesinnya ini sebenarnya distribusinya seperti apa? Bisa pakai distribusi triangle ya, ada yang distribusi segitiga. Nah, ini bisa menggunakan proses wawancara. Oke. Ini pada proses analisisnya, oke. Oke, itu secara singkat ya tentang analisis data. Tapi inti pesannya adalah setelah kita mengambil data, kita pasang asumsinya, lalu kita coba analisis datanya sudah sesuai belum? Datanya sudah bisa kita gunakan belum? Dengan memenuhi syarat-syarat tadi. Kemudian kalau bisa digunakan, distribusinya apa? Normal atau tidak? Karena kalau kalian di simulasi pun sama kan ya? Di FlexSim kalian bisa ditanya, ini distribusinya apa? Eksponensial atau uniform atau normal? Nah, maka di tahap 5 ini adalah tahap untuk menentukan hal tersebut. Setelah kita ke lapangan, setelah kita panas-panasan di bawah matahari, kita ambil data, maka kita kembali ke ruangan, kita merenung kembali, kita menganalisis data-data kita. Begitu ya, menggunakan metode-metode yang mungkin nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan?